Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Perkenalkan, nama saya Rizky Akonita dari tutor 9 NPM 130 110 190 137. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung kepada pasien, di mana sebelumnya saya sudah melakukan anamnesis, dan sebelum melakukan pemeriksaan juga saya sudah mencuci tangan serta mengeringkannya. Selanjutnya saya akan berdiri di bagian sebelah kanan dari arah berbaring pasien. Yang pertama, saya akan melakukan pengukuran tekanan vena jugularis. Sebelumnya, saya akan memastikan bahwa kondisi pasien sudah nyaman menggunakan bantal, dan juga saya akan mengangkat kepala ranjang setinggi 30 derajat. Di mana saya menggunakan bantal di sini untuk memastikan bahwa otot sternocleidomastoid dari pasien itu relaksasi. Lalu yang kedua, saya akan minta pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah berlawanan pemeriksa. Karena saya berdiri di sebelah kanan, sehingga saya akan minta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya, baik kanan maupun kiri, dan saya juga akan mencari pulsasi vena jugularis internal. Namun apabila vena jugularis internal tidak dapat ditemukan, vena jugularis eksternal juga dapat digunakan. Apabila diperlukan, naik dan turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga ditemukan titik osilasi atau titik meniskus dari pulsasi vena jugularis interna pada setengah bagian bawah leher. Lalu saya akan mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan dengan cara yang pertama saya akan meletakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik osilasi, dan juga saya akan meletakkan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Lalu hitung pada bagian yang menyilang atau pada tempat tegak lurus antara kedua penggaris tersebut, di mana jarak yang didapatkan ini merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis, di mana pada umumnya itu sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi karotis, di mana nilai amplitudo dan kontur dengan cara pasien dibaringkan di atas meja pemeriksaan, dan juga pada bagian kepala tempat tidur itu diatur sebesar 30-45 derajat. Yang pertama, saya akan menginspeksi bagian leher dengan meletakkan jari telunjuk dan juga jari tengah ataupun ibu jari, di mana untuk bagian sebelah kanan itu digunakan telunjuk dan juga jari tengah tangan kiri. Lalu saya akan meletakkan pada bagian arteri karotis kanan pada sepertiga bagian bawah leher, lalu ditekan ke arah posterior dan dirasakan pulsasinya. Sedangkan untuk memeriksa karotid bagian kiri digunakan telunjuk dan juga jari tengah ataupun ibu jari bagian kanan, dan lakukan hal yang sama juga. Pemeriksaan karotis kanan dan kiri harus dilakukan bergantian, tidak boleh dilakukan secara bersamaan. Dan juga saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Untuk memeriksa bruit sendiri dilakukan pada bagian arteri karotidnya dengan cara meminta pasien untuk menarik nafas dan menahan nafasnya terlebih dahulu. Digunakan stetoskop pada bagian diafragmanya. Yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan arteri brachialis dengan cara yang pertama memposisikan lengan pasien untuk rileks dan juga sikunya itu ekstensi, serta telapak tangan menengadah ke atas. Lalu saya akan meletakkan tangan saya di bagian bawah siku pasien dan menggunakan jari telunjuk serta jari tengah untuk merasakan arteri brachialis yang letaknya itu berada medial dari tendon biceps. Yang keempat, saya akan lakukan pemeriksaan toraks yang dimulai dari pemeriksaan titik impuls maksimum. Yang pertama dengan cara melakukan inspeksi dengan memposisikan pasien dalam posisi telentang dengan bagian atas tempat tidur di elevasi sekitar 30 derajat. Dan juga temukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine, umumnya itu berada pada ribs 4 dan 5. Lalu palpasi menggunakan bantalan jari. Dan impuls ventricle ini mungkin dapat menyebabkan jari kita itu terangkat. Dan juga periksa trill dengan cara menekan, lalu lakukan juga pada bagian sebelahnya. Selanjutnya, pemeriksaan impuls maksimal pada bagian ventricle kiri dengan cara menentukan impuls maksimum pada posisi telentang. Namun apabila gagal, posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri, lalu instruksikan pasien untuk membuang napas dan menahan napas selama beberapa saat.
Ketika memeriksa pasien wanita, singkirkan payudara ke arah atas ataupun lateral. Selanjutnya, pemeriksaan impuls maksimal pada bagian ventrikel kanan. Saya akan posisikan pasien pada posisi telentang dengan ketinggian kepala tempat tidur itu 30 derajat. Lalu saya akan meletakkan ujung jari pada sela-sela rib dari 3, 4, dan juga 5. Lalu saya akan menginstruksikan pasien untuk menghembuskan nafas serta menahan nafas. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi, di mana perkusi menunjukkan apakah jantung itu memiliki ukuran normal atau adanya pembesaran. Jadi untuk menentukan batas kiri jantung itu dimulai dari bagian lateral menuju medial. Di mana perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung. Biasanya itu didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Selanjutnya, untuk batas kanan jantung sendiri itu terletak pada linea sternalis kanan. Sedangkan untuk batas atas jantung itu terdapat pada sela iga 2. Yang kelima, saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung, di mana bunyi jantung sendiri itu umumnya dapat didengar pada posisi telentang. Jadi ada 4 area. Yang pertama itu ada area katup aorta yang berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis kanan. Lalu yang kedua ada area katup pulmonar yang letaknya itu berada di sela kedua linea parasternalis kiri. Lalu yang ketiga ada area katup mitral atau bikuspid yang berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Dan yang terakhir ada area katup trikuspid yang berada di sternum, tepatnya itu pada perbatasan antara corpus sternum dan juga processus xiphoideus. Ada beberapa tipe bunyi jantung. Yang pertama ada S1, di mana S1 itu merupakan frekuensi medium hingga tinggi, yang biasanya itu terdengar karena adanya penutupan antara katup mitral ataupun katup trikuspid, di mana bunyi jantung S1 ini lebih dalam dan panjang dibandingkan S2. Untuk mendengarkannya sendiri itu digunakan stetoskop pada bagian diafragmanya. Lalu yang kedua ada S2, di mana S2 ini juga frekuensi tinggi dan terdengar karena adanya penutupan katup aorta ataupun katup pulmonal, di mana katup aorta itu mendahului katup pulmonal. Untuk pemeriksaan suaranya sendiri digunakan stetoskop pada bagian diafragmanya juga. Lalu yang ketiga atau S3 ada bunyinya itu bunyi mid-diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi itu ketika fase cepat pengisian ventrikel, di mana untuk stetoskopnya itu yang digunakan pada bagian bell dan stetoskop diletakkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas itu pada bagian arah lateral kiri. Lalu yang terakhir ada S4, di mana S4 ini merupakan frekuensi yang rendah dan terdengar pada akhir fase diastolik atau pada saat fase presistolik. Di mana itu terjadi saat atrium itu berkontraksi, dan yang digunakan itu juga stetoskop pada bagian bell dan stetoskopnya juga diletakkan pada bagian apeks. Lalu selanjutnya itu juga ada bunyi murmur, di mana bunyi murmur ini sendiri dapat terdengar apabila terdapat adanya kardiomegali. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan ekstremitas berupa pitting edem, di mana saya akan meletakkan jemari pada bagian area seperti tulang kering dan ditahan sekitar 2-3 detik. Jika ada pitting edema itu, nanti jari akan tenggelam ke bagian dalam jaringan dan ketika dilepaskan itu, bekas jari akan tetap ada. Sekian pemeriksaan fisik jantung yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Atas perhatian dokter, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Dok.